Selamat datang kembali pada perpelancongan spiritual, di mana saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk ikut dalam perjalanan saya menuju timur. Berangkat dari Dieng siang menjelang sore, dan sesampainya di Yogyakarta itu pukul 8 malam. Touchdown di Jogja. Lagi menunggu kawan. Tanya mau kesini, mau berjemput. Perjalanan panjang, hujan. Kami disambut oleh teman saya, yang terakhir kali kami bertemu merupakan pertemuan yang cukup singkat. Iya. Baru sampai ya? Iya baru sampai. Makanya lagi nyantai mas? Santai lagi libur. Oh. Pegangnya dari dalam. Aman. Yang depannya. Kita udah nyampe di Yogyakarta, langsung disambut sama Mas Sabit. Nah, sekarang lagi makan dulu ya, belum melanjutkan perjalanan, kasih istirahat dulu ya. Sebelumnya terima kasih sudah ditampung. Banyak ya. Nanti Viral lah. Viral ya. Jadi kita udah makan tadi, enak pokoknya kenyang. Sekarang kita bertamu di tempatnya Mas Sabit, kos-kosan Mas Sabit ya, tapi yang punyanya Mas Sabit yang udah ada. Jadi kalau kalian nonton tolong pos di sini. Ini lihat, wah bintang 5 lah. Ini di luar ini ya, nanti di review tapi bintang 5 gitu. Nah sekarang mungkin kita akan bersih-bersih dulu. Kalau bersih-bersih mungkin akan ada ini, kita akan melanjutkan agenda yaitu ngobrol perpeloncoan spiritual. Sudah rekam kok. Oke. Gimana ya pembukaannya? Sama siapa ini? Coba kita kenalkan dulu. Saya Sabit, Muhammad Sabit Akdami, biasa dipanggil Sabit sehari-hari, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya mungkin sebelumnya kita pernah ketemu ya, di Lombok ya kebetulan waktu itu. Ya. Mas Sosnas, Bakti Sosial Nasional, caranya PTBM MKI ya. Saya ketemu Mas Rasyad ini di waktu itu di Lombok, Di Mataram, di Universitas Mataram, TPM-nya Bumi Gora, tuan rumahnya kemarin di bulan Juni tahun lalu ya, Iya. 2022. Banyak belajar juga saya belajar sirkumsisi dari Mas Habib ini. Apa saya juga belajar dari Mas Rasyad juga banyak juga kok. Iya, gimana Mas ini? Kenapa kita bisa bertemu di sini lagi nih? Iya, jadi sekitar seminggu yang lalu enggak sampai ya? Iya, nggak sampai. 4 harian yang lalu, 4 harian yang lalu Mas Rasyad ini hubungin saya mau ke Jogja dalam rangka, sebenarnya awalnya saya kira mau main kan di sini. Terus sudah prepare sih, wah mau kemana nih, ada tamu kan, ngomong libur juga sayanya kan sampai Februari akhir, tapi ternyata dikabarin cuma transit. Iya, jadi cuma dari jam 7 malam tadi, jam 8 tadi sampai ya? Jam 8. Jam 8 sampai jam 7 pagi besok. Iya. Cukup singkat lah ya pertemuannya, cuman yang saya suka tuh dijamu dengan sangat baik gitu ya. Ya tamu jauh kok soalnya. Iya. Jadi Iya gitu. Sekarang juga kebetulan sedang menjabat jadi ketua TBM ini ya, TBM Alert ya. Insya Allah. Selamat menjabat. Sebentar lagi mau beres ya berarti ya? Amin ya. Ya. Oke. Bentar lagi Insya Allah. Lagi libur ya. Ya kebetulan kan saya sedang melakukan perjalanan gitu ya. Terus juga ada channel lah, link gitu ya. Jadi kenalan sama Mas Habib, jadi datang lagi ke sini gitu. Ya. Jadi pengen nanya nih buat Mas Habib, kenapa sih mau jadi dokter gitu? Saya itu yang pertama saya nggak suka matematika. Saya nggak suka matematika. Saya nggak suka itu kan. Jadi makanya memang ketika milih jurusan nggak mungkin nih apa ekonomi, karena nggak suka matematika dan ekonomi kan sosum juga kan. Terus ke arah teknik dan sebagainya
kurang minat juga. Fisika kimia juga saya nggak terlalu suka, apalagi fisika kan, kalau kimia masih mending, tapi fisika memang nggak suka. Jadi memang ya sudah, memang kayaknya memang jalannya di kedokteran gitu kan. Pesan dari mama saya adalah cari suatu sosok yang bisa menginspirasi kamu dalam hidupmu gitu ya. Setelah itu saya coba cari-cari, memang saya menemukan suatu sosok itu gitu. Itu adalah almarhum kakek saya. Beliau itu seorang dokter gigi spesialis bedah mulut. Jadi beliau itu memang sosok yang menginspirasi saya karena memang dedikasinya yang sangat tinggi ya, untuk entah itu untuk pasien dan untuk mahasiswa-mahasiswanya, karena beliau juga mengajar juga. Dan beliau itu, saya masih ingat banget, saya itu kecil dulu itu masih TK, kalau nggak salah TK itu sering kalau misalkan malam-malam itu jam 10 ikut supir gitu ya, supir driver yang jemput yang saya praktek. Jadi beliau tuh umur 60-an tapi masih praktek sampai malam, terus subuh udah berangkat lagi. Jadi memang dedikasinya luar biasa, dan ya sampai di akhir hayatnya pun juga masih juga memikirkan untuk pasiennya, untuk mahasiswa-mahasiswanya. Dan terbukti ketika beliau meninggal, yang datang adalah dia perawat-perawat, kemudian mahasiswa-mahasiswa yang masih care gitu ya, care dan merasa kehilangan gitu loh, sosok guru, sosok dokter yang selama ini merawat mereka gitu kan. Jadi memang beliau itu luar biasa sekali, dan memang beliau itu punya pesan untuk anak cucunya. Kalau bahasa Jawa namanya migunaning tumraping liyan. Jadi kalau artinya ada tahu ya? Tidak ada tahu ya. Jadi migunaning tumraping liyan itu dalam bahasa Indonesianya adalah intinya jadilah orang yang berguna bagi orang lain. Itu yang betul-betul yang beliau selalu sampaikan kepada anak cucunya. Saya kecil itu saya sering dengar kata-kata itu, dan sampai akhirnya itu pun ya kata-kata itulah yang selalu dikeluarkan, pesan-pesan beliau itu ke anak cucunya, yaitu migunaning tumraping liyan. Dari situ saya mulai termotivasi lagi kan, akhirnya alhamdulillah keterima di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2020 itu. Ya masuk itu sebetulnya kalau dikatain enjoy banget enggak, cuma saya merasa di sini gitu tempat saya, maksudnya cocok, apa yang saya suka, apa yang saya minati di sini. Jadi saya merasa ini sejalan gitu loh. Jadi saya nggak merasa yang terbebani atau mungkin ada yang pusing dan sebagainya. Mungkin ya pusing karena ya ujian dan sebagainya, wajar. Cuma kalau dari materi, dari ilmu yang kita dapatkan, saya senang gitu loh, karena betul-betul berguna. Walaupun seminimal-minimalnya kita bisa tahu diri kita sendiri, karena kita bisa mengobati diri kita sendiri kan, seminimal-minimalnya itu gitu. Jadi untuk intronya itu ya, kenapa sih akhirnya memutuskan untuk masuk ke Fakultas Kedokteran tuh seperti itu. dalam banget sih mas Gitu sih ya. Maksudnya karena ada seorang sosok gitu, sosok yang penting gitu dalam hidupnya, dan melihat bagaimana dia berdedikasi gitu ya. Untuk tadi apa pepatahnya? Migunaning tumraping liyan. Naning udah. Itu tumraping liyan ya, itu yang sampai sekarang masih saya pegang. Ya idealisme itu ya yang sampai sekarang saya pegang. Mungkin setelah saya nanti juga sudah berprofesi sebagai seorang dokter juga itu menurunkan kembali ke anak cucu saya juga, karena memang ya itu ya, karena ya tujuan kita hidup ya semata-mata untuk berbuat baik kan, nggak ada lagi untuk berguna bagi orang lain. Apalagi kita mencari hal lain gitu, karena itu tujuannya kan. Jadi itu. Masnya mau jadi dokter kayak gimana? Kalau sudah jadi dokter, kan kita masih dalam proses ya? Iya sih, kalau sekarang masih dalam proses. Kalau ditanya mau dokter kayak gimana, tentunya ya yang bisa berguna bagi orang lain itu ya, intinya gimana supaya kita betul-betul ikhlas dalam entah itu mengobati, entah itu membantu
pasien dan orang-orang sekitar kita gitu. Memang membutuhkan keahlian kita, terutama dalam bidang kedokteran kita kan. Jadi memang orientasinya adalah sebisa mungkin menolong tanpa pamrih gitu kan, misalnya mau tawaban. Tapi memang nggak bisa dipungkiri kan, memang sekolah kedokteran di Indonesia itu memang luar biasa, dan ya perjuangannya pun kita sebagai dokter luar biasa. Dan ya itu sih, kalau dengar isu sekarang kan ngeri-ngeri ya, gaji-gaji dan lain sebagainya. Cuma ya itu tetap nggak mematahkan semangat kita ya sebagai seorang dokter tentunya, karena memang orientasi kita dari awal bukan ini ya, karena ya karena yang selalu saya pegang itu, saya percaya bahwa setiap kebaikan yang kita tanam itu pasti akan kembali ke diri kita sendiri. Ya itu karena kata-kata itu ada di Al-Quran ya, kepedoman saya. Jadi ada Quran surah Al-Isra ayat 7 itu mengatakan bahwa setiap kebaikan yang kita tanam pasti akan kembali dari kita, dan sebaliknya kalau kita berbuat jahat ke orang lain ya itu akan kembali dari kita. Jadi memang saya percaya bahwa setiap kebaikan yang saya tanam ya, mulai dari sekarang nih, dari masa-masa saya preklinik ini sampai nanti jadi dokter, saya percaya bahwa itu akan kembali ke diri saya sendiri. Jadi saya nggak takut hidup saya susah dan sebagainya, karena ya itu saya percaya bahwa setiap kebaikan itu pasti akan kembali ke diri kita sendiri gitu sih. Luar biasa, Mas. Pagi ini kami bangun terlalu mepet. Hari ini kami harus mengejar kereta pagi untuk melanjutkan perjalanan ke kota Probolinggo. Selamat pagi. Nah, alhamdulillah malam kita bisa istirahat dengan tenang ya. Terima kasih kepada Mas Habib gitu ya, setelah ngobrol-ngobrol panjang. Sehat, tapi karena buru-buru pagi, jadi kita langsung ke mobil untuk berangkat ke stasiun. Pak, ngedrop aja di mana Pak? Pintunya Pak?
Terima kasih telah menonton petualangan kami hari ini. Untuk petualangan-petualangan lainnya bisa kalian nantikan di channel ini. Sabar aja ya.